8 poin itu ya sudah diresahkan oleh mereka itu sejak akhir 2024 ya saya kalau tidak salah itu. Cuma memang belum terlembaga dan belum terdiskusikan dengan baik gitu. Nah, baru kemudian dituangkan dalam 8 poin, sebetulnya ada 9 poin satu lagi. Ya itu apa tuh satu lagi? Apa? Silakan. Kok takut sih? Kok takut? Apa Wan? Coba Wan. Ada 9 poin kemudian dicoret. Ya, apa itu yang 9 dicoret? poinnya itu satunya itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihwan Abdullah. Ada kabar yang menarik nih seputar dunia perpolitikan di tanah air, di mana di sini ada video dari Bocor Alus yang terbaru yang mengungkap bahwa ada poin ke-9 dari Purnawirawan itu apa tuh? Poin ke-8 dari tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Nah, seperti kita tahu kalau selama ini kan poinnya cuma 8 ya. Di mana yang 8 itu adalah permintaan yang garis besarnya itu agar Gibran itu diturunkan melalui MPR. Nah, ternyata di sini ada poin ke-9 yang ternyata itu lebih gimana ya? Lebih berbahaya atau mungkin lebih mengerikan ya dari poin ke-8 itu ya. Poin ke-8 aja udah mengerikan, gimana poin ke-9. Nah, berarti teman-teman ini pasti penasaran ya. Saya juga awal juga penasaran dan akhirnya sudah tahu apa itu dan benar-benar mengerikan. Jadi biar nggak terlalu banyak bicara, kita langsung aja ke video yang intinya ya. Mari kita saksikan sama-sama. Lu kan sudah ketemu nih kalian berdua nih, juga dengan Egy dan Cica juga ketemu dengan para purnawirawan ya. Mereka ini siapa aja, Sin? Nah, mereka kan mengatasnamakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ya. Di situ ada berbagai purnawirawan TNI dari kolonel sampai bintang 4 ya, Wan. Jadi kemarin kami ketemu sama Sunarko. Sunarko itu adalah mantan Danjen Kopassus. Lalu juga ketemu dengan Soeharto ya, marinir dan beberapa jenderal lainnya lah seperti itu. Dan tadi bahkan Erwan menunggu rumahnya Pak Trisno seperti itu. Dapat wawancara eksklusif ya Wan ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena hidup di Tempo itu ada 2 prinsipnya. Betul. Kalau nggak slow, Stefanus Pramono. Ini pesan yang nggak datang tadi. Ada WA-nya. Oke. Nah, mereka ini mulai bergerak Pram sejak awal tahun ini. Nah, mereka itu mulai berkumpul-kumpul lah di rumahnya siapa namanya Pak Sunarko, di rumahnya Soeharto dan beberapa tempat lainnya. Intinya mereka ini kita harus bagaimana nih soal kondisi negara maupun soal Gibran, karena mereka merasa Gibran ini menjadi biang masalah begitu ya. Ada yang menganggap bahwa Gibran ini karbit gitu, dalam artian Pak Trisno mantan wakil presiden saja perlu waktu 33 tahun dari aktif di militer lalu menjadi wapresnya Soeharto begitu. Ini Gibran dari Solo pun tidak selesai, lalu dia menjadi wakil presiden dengan cara mengobok-obok konstitusi begitu ya. Nah, mereka bergunjing segala macam, berdebat dan berdiskusi, akhirnya dirumuskan tuh 8 poin. 8 poin itu dirumuskan, selesai di awal-awal Februari. Selesai. Setelah itu mereka datang ke rumahnya Pak Trisno. Mereka menyampaikan, Pak, bahwa kami ini ingin menyatakan sikap bahwa kondisi negara sekarang seperti ini. Ada 8 poin ya. Yang pertama mengembalikan Undang-Undang Dasar asli, lalu diantaranya soal Polri di bawah Kemendagri, lalu juga mengusir tenaga kerja asing, dan terakhir adalah meminta pemakzulan Gibran. Begitu. Ya, tapi kenapa baru sekarang ya? Sebetulnya gini, Pram. 8 poin itu ya sudah diresahkan oleh mereka itu sejak akhir 2024 ya saya kalau tidak salah itu. Cuma memang belum terlembaga dan belum terdiskusikan dengan baik gitu. Nah, baru kemudian dituangkan dalam 8 poin, sebetulnya ada 9 poin satu lagi. Ya itu apa tuh satu lagi? Apa? Silakan. Kok takut sih? Kok takut? Apa Wan? Coba Wan. Ada 9 poin kemudian dicoret. Ya, apa itu yang 9 dicoret? poinnya itu satunya itu adalah adili Jokowi. Lu tahu nggak kenapa dicoret? Tahu dong. Ini kan Kenapa? kita ketemu narasumber dari yang terlibat ya. Jadi ingin menyesuaikan dengan kodenya Prabowo. Apa itu? Prabowo kan 08. Nah, ini kan biar petisi 8 gitu ya. Dan nomor 8-nya adalah
pemakzulan Gibran gitu. Biar teringat lah, terngiang-ngiang. Ya tapi kan juga Prabowo kan sebenarnya menghargai Jokowi ya waktu itu ya, dengan dia meneriakkan hidup Jokowi gitu sampai 3 kali kan, dan juga mengirim Jokowi ke Vatikan. Ya kan, soal ini nanti kita bahas ya. Cuman kenapa mereka akhirnya mencoret poin ke-9 yaitu adili Jokowi? Karena ada jalan lainnya, yaitu soal ijazah, Pram. Jadi satu jalannya adalah meminta pemakzulan Gibran. Di satu sisi ada kelompok lain yang mendegradasi Jokowi juga dengan cara ijazah palsu itu. Ada keterkaitannya nggak sih antara dua kelompok ini? Kalau kemarin kita datang suatu acara itu satu tempat dua acara yang sama ya. Betul. Tapi kami tanya ke bahkan 3 acara Sen. 3 acara soal ya? PIK 2 ada. Soal PIK 2. Tapi kami tanya ke Sunarko bilang ya ini kan ya mungkin berjalan bersama saja begitu. Ya itulah tadi apa yang dikatakan oleh Bocor Halus, di mana informasi ini tentu sangat mengerikan ya bagi sebagian orang ya. Karena ternyata poin ke-9-nya adalah adili Jokowi. Nah jadi bisa dikatakan tuntutan dari para purnawirawan ini bisa dikatakan ya poin usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini memang sangat mengejutkan ya. Karena memang yang banyak dibicarakan orang adalah tentu saja yang berada di nomor 8, di mana permintaan dari mereka adalah pemakzulan daripada Gibran. Nah juga yang menarik lainnya adalah ada yang mengatakan atau para buzzernya Pak Jokowi ini itu sudah sering di media massa atau di media TV itu menyebutkan kalau mereka ini para perwira TNI adalah mereka yang sudah kalah di Pilpres kemarin. Ada yang mendukung Anies dan juga mendukung Ganjar. Nah sampai sekarang ternyata di Bocor Halus ini juga menyebutkan kalau prajurit TNI ini juga ada yang mendukung Prabowo Gibran pada saat itu. Namun karena melihat kondisi negara memang tidak baik-baik saja dan aspirasi mereka perlu disampaikan, maka akhirnya kemarin di bulan April ya kalau tidak salah itu dikeluarkanlah 8 poin usulan Forum Purnawirawan TNI. Nah siapa sangka ternyata sebenarnya ada 9, dan yang 9 itu adalah adili Jokowi. Dan tentu saja banyak sekali hal-hal yang memang bikin penasaran banyak orang mengenai apakah memang benar Jokowi ini tidak bersalah dalam proyek ini, benarkah tidak bersalah dalam proyek itu, atau seperti apa. Makanya mereka jadi penasaran sehingga perlu dibuktikan di pengadilan apakah semenjak selama menjabat sebagai seorang presiden beliau ini melaksanakan itu semua dengan baik-baik saja dan tanpa ada korupsi sedikit pun. Jadi tentu sangat menarik ya kalau misalnya usulan dari para purnawirawan ini dikabulkan ya, karena kita ingin melihat bagaimana kita selama dipimpin 10 tahun selama Pak Jokowi. Ya semoga saja memang tidak ada sesuatu yang mengejutkan dan juga yang memalukan ya. Semoga semua baik-baik saja untuk kita semua gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin disampaikan silahkan tulis di kolom komentar. Bila memang ada yang ingin diberikan pendapatnya, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, langsung aja klik komentar di bawah ini. Jadi sampai di sini dulu Raiden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.